Penggunaan penggunaan untuk present perfect continuous tense untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lampau dan terus berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, untuk tugas yang minggu lalu, untuk yang belum mengumpulkan, silakan mengumpulkan ya, yang tugas membuat analisis continuous tense. Ada yang beberapa belum mengumpulkan. Yang ini nggak usah jadi tugas. Nah, nggak apa-apa yang minggu lalu aja ya. Yang minggu lalu dilengkapi. Untuk yang belum, silahkan dikumpulkan ke saya. Terakhir hari ini ya. Untuk yang belum, teman-temannya bisa dikabari untuk tugas yang minggu lalu tentang buat analisis ya, analisis continuous tense. Bisa dilanjutkan? Untuk yang bentuk kedua, ini past perfect continuous tense. Ya, sama seperti past perfect tense, penggunaan past perfect continuous tense memiliki maksud untuk mengungkapkan aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu pula. Hanya saja tenses ini lebih menekankan pada durasi kejadian tersebut. Ada penekanannya. Tekankan itu ya. Perfect itu lebih ditekankan, benar-benar terjadi pada saat itu gitu. Rumus yang digunakan untuk membentuk past perfect continuous tense adalah sebagai berikut. Hampir sama dengan yang present perfect, bedanya kalau di past itu menggunakan had. Kalau yang tadi kan has atau have. Yang di past perfect continuous tense menggunakan had. Jadi verb ini verb 2-nya had. Subject had been verb ing. Ya sama continuous form, hanya saja bedanya ini had. Kalau tadi have atau has, sekarang had. Baik itu subjek plural atau singular itu menggunakan had semua. I had, you had, they had, terus she had, he had, semua pakai had. Ini ada 3 contoh, mungkin ada yang mau membaca selain Mbak Lintang? Boleh Bu, saya membaca. Silakan Mas. Yang contoh dari penggunaan past perfect tense adalah when the guest came, we had been waiting for an hour. We had been standing in front of the door for an hour before it was opened. He was another time he had been waiting for this hour on the train station. Thank you. Baik, terima kasih Mas Betur Rahman. Nah, jadi dari ketiganya adalah contoh dari past perfect tense, past perfect continuous tense. Yang menjadi cirinya yaitu ini. Had been plus verb ing. We had been waiting for an hour. Jadi ini had been waiting. Ini ya. Past perfect continuous tense. Selanjutnya ini. Yang kedua, he had been standing in front of the door. We had been standing. He had been standing. Jadi he had been verb ing ini. Ini ya, semuanya punya apa ini namanya? Kata for an hour. Jadi ada durasinya. Ini yang menjadi cirinya ya. Yang menjadi cirinya tenses ini menekankan pada durasi. Jadi kayak lebih ditekankan kejadian tersebut benar-benar terjadi pada jam ini, pada waktu ini. For an hour, jadi untuk 1 jam ini. Terus yang ini juga for an hour before it was opened. Yang selanjutnya, he has annoyed since he had been waiting for 3 hours kurang SY on the train station.
Jadi ini juga. Jadi ini juga ada jeda waktunya untuk 3 jam. He had been waiting. Ini cirinya he had been waiting. Waktunya ini for 3 hours. Sampai sini ada yang masih dibingungkan? Tidak. Tidak ya, ini kan tinggal mengulang materi dulu, sudah bisa semuanya ya. Ini untuk rumusnya sama ya, ini untuk penekanannya saja, bahwa past perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi dengan durasi waktu tertentu telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lampau. Jadi kegiatan di masa lampau yang dijelaskan dengan durasi waktu tertentu. Ini yang terakhir, bentuk yang ketiga dari perfect continuous tense adalah future perfect continuous tense. Pada hakikatnya, semua jenis perfect continuous tense itu konsepnya hampir sama. Jadi ya sama, ada penekanannya. Perfect ada penekanannya di waktu tertentu gitu ya. Untuk future perfect continuous tense ini pada penggunaannya berfungsi untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Jadi masih akan terjadi di masa depan dengan jeda waktunya, ada rentang waktunya. Intinya, future perfect continuous tense ini merupakan serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Langsung kalau bingung memahami penjelasan ini langsung ke contoh ya. Dari contoh nanti bisa kita pahami maksudnya untuk penggunaan perfect continuous tense. Rumus yang digunakan untuk membentuk future perfect continuous tense adalah subject, will, have been, plus verb in. Ya, jadi yang harus kita ingat kalau menggunakan ini will itu pasti harus menggunakan have, nggak boleh pakai has. Jadi will itu model kan ya, model. Jadi pasti menggunakan have, nggak boleh pakai has. Jadi will have. Meskipun subjek depannya satu orang singular atau plural, semuanya will have. Jadi subject, the dog will have been sleeping long when you get home. Jadi anjing akan sedang tidur itu ya kalau diartikan satu persatu. Akan sedang tidur selama kamu sampai rumah. Jadi ketika kamu sampai rumah gitu. Jadi ini will have been sleeping. Jadi will have been sleeping. Ini untuk menjelaskan aksi yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi kayak akan berlangsung gitu loh, akan berlangsung selama sekian lama di waktu tertentu. Jadi yang jelas ini ada penjelasannya waktunya, when you get home. Ini yang menjadi ciri khusus dari continuous tense. When you get home. Jadi masih akan ya, masih akan terjadi gitu. Masih akan terjadi dengan waktunya kapan? Ketika kamu sampai rumah gitu. Yang selanjutnya, she will have been taking charge on the team for the next hour. Nah, jadi ini sama kayak tadi ya. Rumusnya subject will have been verb ing. Verb ing untuk waktunya ini for the next hour. Jadi pasti ada waktunya ini. Jadi masih akan terjadi, benar-benar akan terjadi. Akan terjadi. Dengan waktunya kapan? Untuk 1 jam ke depan. Nah, untuk penekanannya itu cirinya yaitu di penekanan waktunya ini. For the next hour. Jadi kan kalau kita mau menjelaskan sesuatu ya, kalau kita mau merumuskan sesuatu supaya lebih jelas untuk menekankan itu kan ada waktunya. Misalkan gini, kamu punya cita-cita apa gitu ya.
saya pengen jadi dosen, saya pengen jadi pengusaha, misalkan seperti itu. Kapan, kan gitu ya. Kalau hanya saya pengen jadi dosen gitu ya, berarti kan hanya angan-angan ya, mimpi. Tapi kalau kamu jelas memberikan waktunya misalkan tahun 2024, nah berarti itu kan ada penekanan. Nah, sama kayak itu, penekanan bahwasanya pada masa yang akan datang, saya akan melakukan ini gitu ya. Jadi, tujuannya perfect continuous tense itu untuk penekanan. Caranya untuk penekanan yaitu diberikan waktu. Jadi dituliskan waktunya. When you get home for the next hour gitu. Yang ketiga, Chika will have been waiting for 3 months when the corn is ready to harvest. Jadi ini sama yang tadi. Subject will have been, verb ing. Waktunya kapan? For 3 months. When the corn is ready to harvest. Nah, jadi jelas ya, dari ketiga ini masing-masing punya waktu. Jadi untuk continuous tense itu yang menjadi cirinya, perfect continuous tense itu cirinya ada penekanannya. Benar-benar terjadi, benar-benar akan terjadi, benar-benar telah terjadi. Ditekankan dengan adanya waktu. Ini untuk kesimpulannya ya, untuk future perfect continuous tense, rumusnya ini untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah berlangsung selama sekian lama pada titik waktu tertentu di masa depan. Jadi, titik waktu tertentu di masa depan. Ini yang menjadi penekanannya. Untuk penjelasannya, saya kira sudah cukup. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bu, Mm-mm. kalau continuous itu verb untuk mengungkapkan yang itu dilakukan berulang ya Bu ya? Kayak kebiasaan gitu. Yang Dapat continuous yang bisa juga. akan terjadi sekali. Bisa juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang berulang. Bisa juga. Continuous itu kan kalau kita artikan continue kan terus ya, lanjut gitu ya, bisa juga. Hanya saja kan continuous tense itu bentuknya ada yang pas, yang biasa ya, yang kemarin yang kita pelajari minggu lalu kan biasa. Bedanya dengan perfect itu apa kan gitu kan. Kalau yang biasa kemarin ya berarti apa ya, kurang, kalau perfect itu bedanya lebih ditekankan gitu loh. Kegiatannya itu benar-benar akan terjadi. Benar-benar telah terjadi gitu. Jadi perfect itu kan sempurna artinya. Berarti kan penekanannya benar-benar gitu. Kalau continuous ya bisa digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan terus-menerus bisa. Hanya saja kalau perfect itu penekanan saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau di bahasa Inggris itu setiap apa ya, maksud yang disampaikan oleh pembicara itu ada tensesnya masing-masing. Beda kalau di bahasa Indonesia, mungkin dari mimiknya saja sudah bisa ya, saya benar-benar akan pergi ke kampus, kan kayak gitu sudah bisa. Tapi kalau di sana ada tensesnya sendiri. Berarti ini nggak selalu berulang ya Bu ya? Untuk yang terjadi sekali gitu. Yang apa? Yang ini? Ini bisa Iya. berulang. Bisa berulang, Mbak. Continuous itu bisa berulang. Kalau perfect sama-sama bisa berulang. Kalau continuous itu kegiatannya juga bisa berulang. Hanya saja kalau ada perfect-nya, berarti untuk ditekankan bahwasanya kegiatan ini benar-benar terjadi gitu. Berarti nggak selalu ya Bu ya? Nggak selalu, tapi kalau untuk menyatakan hal yang berulang juga boleh. Terima kasih. Sama-sama. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut ini, silahkan kalian perbanyak untuk ini ya. Kalau bahasa Inggris kan make practice ya, jadi lebih banyak berlatih ya. Kalau kita belajar teori aja kan susah, soalnya hampir sama. Kalau pengen lebih lancar, sebenarnya kalau orang di luar sana itu sebenarnya nggak yang paten tenses itu ini ya, kalau sudah ngomong ya, kalau speaking itu nggak begitu diperhatikan tenses itu sebenarnya. Kan saya dulu pernah les IELTS itu
Kan kalau IELTS ada speaking, terus writing, terus reading sama listening. Kalau yang writing itu kan memang benar-benar diperhatikan ya tensesnya. Kalau yang sudah speaking itu sebenarnya nggak yang begitu diperhatikan asalkan fluent, asalkan lancar gitu. Jadi kalau sudah ngobrol itu kadang juga pakai bahasa yang non formal, kecuali kalau writing itu kan biasanya untuk nulis jurnal. Untuk nulis jurnal berarti kan harus formal. Untuk tensesnya harus benar gitu. Nah, jadi kalau kalian pengen praktis untuk belajar bahasa Inggris itu silahkan mungkin bisa lihat film yang bahasa Inggris. Awal-awal mungkin pakai yang subtitle. Nanti kalau sudah paham, lama-lama nggak usah pakai subtitle. Atau mungkin yang suka nyanyi bahasa Inggris, itu kan banyak ya idolanya yang dari orang luar itu mungkin bisa nyanyi-nyanyi dari bahasa Inggris. Itu juga membuat semakin lancar untuk bahasa Inggrisnya. Jadi ya memang bahasa Inggris itu kan ya kayak bahasa Indonesia ya. Kita kan di bahasa Indonesia kan nggak belajar resmi ya sebenarnya. Nggak belajar yang benar-benar belajar banget teori gitu kan. Lebih ke praktek. Kalau bahasa itu memang lebih ke praktek. Jadi kalau misalkan kalian pengen mendalami ya silahkan dipraktekkan. Ya dari membaca, mungkin baca jurnal, terus mendengarkan lagu, speaking, latihan ngomong, terus writing, nulis pakai bahasa Inggris. Silakan kalian bisa mengeksplor ya dari luar selain dari yang saya ajarkan ini karena ya kuliah itu kan sebenarnya lebih mandiri ya dibandingkan kalian ketika masih SMA. Mungkin ketika masih SMA kalian itu hanya dijajali materi tugas. Harapan saya kalau di kuliah ini kalian juga bisa mengeksplor. Saya hanya memberikan bekal. Bekal itu dalam artian ya sedikit materi pemantik, kalian bisa mengeksplor dari luar. Silahkan di waktu senggang kalian bagi yang mungkin belum bekerja gitu silahkan baca jurnal, YouTube, YouTube yang bahasa Inggris atau dari sumber-sumber lain. Nanti barangkali ada yang hal baru gitu bisa kalian ceritakan di sini. Untuk minggu depan ini jadwalnya UTS ya. Minggu depan berarti hari Jumat depan UTS. Sama Sabtu ya. Jumat depan sama Sabtu depan UTS. Untuk materinya untuk bahasa Inggris berarti ya dari materi pertemuan yang kedua, yang pertama kan RPS. Pertemuan kedua sampai hari ini. Jadi materinya sampai hari ini. Untuk soal-soalnya nanti mungkin membuat contoh-contoh dari tenses dan juga analisis tenses. Tapi ini kalian boleh open book, untuk pengumpulannya masih minggu berikutnya, tapi lebih cepat lebih baik. Jadi saya memberi jeda waktu yang banyak itu supaya kalian bisa benar-benar maksimal dalam pengerjaannya. Harapan saya semuanya bisa mengerjakan. Nggak seperti yang tugas ini, yang tugas minggu lalu juga ada yang belum. Harapan saya kalau yang UTS semuanya bisa mengerjakan, makanya saya beri jeda waktu 1 minggu. Jadi untuk bahasa Inggris, minggu depan UTS, nggak ada Zoom ya, minggu depan nggak ada Zoom. Saya kasih soal ke ketua kelas, silakan dikirimkan ke teman-temannya untuk pengerjaannya selama 1 minggu, dikumpulkan minggu depannya. Soalnya tentang tenses ini, analisis tenses dan membuat contoh-contoh dari tenses itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Untuk yang mata kuliah lain ada yang sudah UTS atau belum?